marketing dari PT Aldi. Aku mulai aja share screen ya. Ya, silakan Bu. Sudah muncul kah? Sudah. Oke. Oke, jadi hari ini aku mau present product knowledge untuk produk Salmotion. Salmotion ini kan base-nya SOP ya, minuman serbuk SOP rasa lemon. Nah, ini loh Bapak Ibu untuk komposisi dari Salmotion. Yang pertama ada salmon ovari peptide atau SOP, lalu glutathione, asam ascorbat atau vitamin C, lalu blue green algae, terus ada lemon concentrate, sama ada pemanis alami yaitu stevia. Nah, sebelumnya aku mau jelasin nih, apa sih salmon ovari peptide itu? Nah, salmon ovari peptide atau yang sering kita sebut SOP ini adalah suatu senyawa yang dia itu berasal dari membran sel telur kaviar salmon gitu, telur atau kaviar dari ikan salmon. Nah, di mana didapatkan dari proses ekstraksi dengan campuran peptida. Nah, peptida ini apa sih? Sebenarnya peptida ini merupakan protein, tapi terjadi dari proses pemecahan asam amino. Nah, kenapa namanya peptida? Sebenarnya peptida itu sama dengan protein, tapi peptida ini lebih gampang atau mudah diserap oleh tubuh jika dibandingkan dengan protein biasa, karena dia bentuknya lebih kecil daripada protein biasa, ukurannya lebih kecil. Nah, dan tadi kan aku udah sempat bilang kalau salmon ovari peptide ini berasal dari telur ikan salmon. Nah, tapi ikan salmonnya ini jenisnya khusus, yaitu dari jenis Oncorhynchus keta. Nah, salmon jenis ini banyak kita temui di perairan Hokkaido di Jepang. Kenapa sih ikan salmonnya itu adalah jenis Oncorhynchus? Nah, karena ikan salmon jenis ini merupakan salah satu jenis ikan yang manfaatnya banyak banget loh Bapak Ibu untuk kesehatan. Nah, apa aja tuh kandungan manfaatnya? Nah, kandungannya ada vitamin B6, ada vitamin B3, ada vitamin B12, atau yang biasa kita sebut vitamin B kompleks, lalu ada proteinnya, ada selenium, antioksidan, dan fosfor. Nah, ini merupakan kandungan yang terdapat dalam SOP sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa baca. Untuk kandungan ini adalah kandungan yang terdapat dalam 100 gram SOP. Ada moisture, ada nitrogen, fat, ash content, sodium, serat makanan, lead, zat besi, kalsium, magnesium, dan yang lainnya. Nah, lalu ini merupakan manfaat dari SOP itu sendiri. Manfaatnya apa aja sih? Yang pertama tentunya bisa mengurangi resiko terkena diabetes. Terus bisa mencegah pembekuan darah dan agregasi trombosit. Terus bisa juga menurunkan resiko penyakit jantung. Terus bisa mendukung perkembangan janin yang sehat untuk ibu hamil. Terus mengurangi resiko terkena stroke. Bisa menstabilkan tekanan darah. Bisa mengatasi gangguan pencernaan. Memperbaiki toleransi tubuh pada glukosa. Terus bisa juga nih namanya menstabilkan berat badan. Mengurangi peradangan, meringankan radang sendi, meningkatkan kesehatan otak karena kan dari sel telur ikan salmon ya. Terus yang terakhir untuk menjaga kesehatan mata. Nah, kita masuk ke komposisi kedua yang ada di Salmotion, yaitu L-glutathione. Glutathione ini apa sih? Jadi glutathione ini merupakan suatu senyawa yang dia terdiri dari 3 molekul asam amino, yaitu glisin, asam glutamat, sama sistein. Nah, jadi Bapak Ibu, selain glutathione ini bermanfaat buat kulit atau buat kecantikan, tapi glutathione ini tuh biasanya disebut sebagai master of antioksidan. Kenapa? Karena glutathione ini merupakan salah satu sel yang paling penting untuk menetralkan radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, gimana tuh caranya? Nah, caranya adalah glutathione ini mengikat racun berbahaya dalam tubuh kita melalui proses penggabungan inti atau konjugasi sehingga bisa menetralkan radikal-radikal bebas secara aman yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi antioksidan dalam glutathione ini bisa ditemukan di setiap sel dalam tubuh kita, Bapak dan Ibu.
Nah, ini nih merupakan manfaat dari glutathione. Selain untuk mempercantik dan mencerahkan kulit, glutathione itu ternyata bisa juga loh buat membantu menetralkan logam berat, terus membantu menangkal racun, membantu menangkal radikal bebas, membantu meregenerasi sel, terus berperan penting juga buat pembentukan sistem imun. Nah, terus ada plusnya nih Bapak dan Ibu, terutama untuk kulit sebagai anti-aging, terus membantu mempercantik kulit dan mencerahkan kulit juga. Jadi Salmotion ini selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ternyata bisa juga untuk mempercantik kulit. Nah, lalu ada asam ascorbat. Asam ascorbat ini merupakan vitamin C. Nah, asam ascorbat atau vitamin C ini merupakan nutrisi untuk pembentukan kolagen dalam tubuh. Nah, seperti untuk memperbaiki kulit kita, tulang, dan gigi. Nah, vitamin C ini juga merupakan senyawa antioksidan alami nih buat menangkal radikal bebas. Jadi selain si glutathione tadi, vitamin C ini juga bisa loh untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh kita. Apalagi kan kita setiap hari pasti kena yang namanya polusi ya. Nah, jadi vitamin C ini bagus banget untuk membantu glutathione tadi untuk menangkal radikal bebas atau yang kita dapatkan dari polusi sekitar lingkungan kita. Nah, vitamin C ini juga bisa loh membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga untuk berbagai penyakit seperti kanker dan yang lainnya itu bisa dicegah gitu. Nah, vitamin C ini juga berperan aktif untuk menjaga bentuk dan struktur dari berbagai jaringan dalam tubuh kita, kayak otot contohnya. Nah, selain Debbie, itu, ya. Maaf nih, ada suara orang kerja ya? Oh, kayaknya hordeng ya, sebentar. Soalnya ini kan kita record. Jadi... Oke. Sebentar ya. Ya, baik. Oke, maaf sebelumnya ada suara noise tadi dari kayaknya. Nah, lalu lanjut, vitamin C ini juga punya peran buat penutupan luka ketika terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi patogen. Nah, melalui inilah vitamin C itu bisa menjaga yang namanya daya tahan tubuh, kebugaran tubuh, dan membantu mencegah tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Makanya apalagi khususnya dalam masa pandemi ini, vitamin C ini banyak banget dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, next. Ini manfaat dari vitamin C atau asam ascorbat. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh untuk membantu proses pemulihan. Terus yang kedua juga bisa sebagai antioksidan. Yang ketiga, membantu merawat kesehatan tulang rawan, tulang dan gigi, membantu tubuh untuk memproduksi kolagen, membantu mengatasi peradangan kulit, menurunkan resiko terjadinya serangan jantung, meningkatkan kesehatan mata kita dan mencegah penuaan dini. Nah, lalu untuk komposisi yang selanjutnya yang terdapat dalam Salmotion adalah blue-green algae. Nah, sebenarnya blue-green algae ini merupakan cyanobacteria atau ganggang biru hijau yang sebenarnya concernnya itu menjadi suplemen diet sih Bapak Ibu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan untuk mengendalikan kadar kolesterol. Makanya sebenarnya blue-green algae ini banyak kita sering temukan dalam minuman-minuman atau suplemen untuk diet. Nah, tapi blue-green algae ini juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai pemanas nutrisi. Nah, jadi terdapat lebih dari 98% dari nutrisi tersedia secara biologis yang terdapat dalam blue-green algae ini. Nah, ternyata blue-green algae ini juga memiliki sampai
memiliki sekitar 68% protein, lebih banyak dibandingkan dengan makanan padat lainnya. Nah, ini kandungan yang terdapat dalam blue green algae. 50% adalah asam lemak atau alpha-linolesid esensial atau omega 3. Juga punya spektrum penuh mineral yang alami, klorofil, antioksida, dan berbagai macam vitamin. Terus dalam blue green algae juga punya molekul unik nih, yang bisa memodulasi berbagai aspek kesehatan manusia. Atau bisa juga dikenal sebagai molekul cinta untuk meningkatkan konsentrasi dan perhatian. Terus yang terakhir, molekul khusus yang memberikan warna biru disebut isosanin. Nah, ini punya efek antioksidan juga dan sebagai anti-inflamasi. Nah, ini secara spesifik untuk manfaat dari blue green algae. Manfaatnya adalah untuk mengaktifkan sel-sel, meningkatkan energi hingga ke tingkat sel, meningkatkan peremajaan kulit, merangsang metabolisme tubuh, memperkuat berbagai macam fungsi tubuh, terus juga bisa mengurangi kadar racun dalam tubuh, meningkatkan keseimbangan tubuh secara alami, mengurangi tekanan darah, mengobati dan membasmi tumor atau kanker sebagai antivirus, untuk kesehatan ginjal, dan juga dapat membersihkan dan menyembuhkan segala keluhan pencernaan akibat toksin berlebih. Nah, dalam salmotion selain flavor lemon, ternyata juga terdapat lemon concentrate. Lemon concentrate ini berasal dari buah lemon ya Bapak dan Ibu tentunya. Nah, jadi kan buah lemon ini kita tahu ya dikenal sebagai buah yang kaya akan vitamin C. Nah, ternyata buah lemon ini banyak juga loh manfaatnya untuk kesehatan serta vitamin C. Manfaatnya adalah yang pertama tentunya sebagai sumber vitamin C, bisa membantu menurunkan berat badan, membantu meremajakan kulit, membantu sistem pencernaan tubuh, membantu menyegarkan nafas, dan juga membantu mencegah batu ginjal. Nah, yang terakhir adalah stevia. Stevia ini adalah pemanis alami yang kita gunakan dalam produk salmotion. Stevia ini berasal dari daun tanaman Stevia redoldiana. Nah, jadi sebenarnya stevia ini rasa manisnya lebih dibandingkan dengan sukrose atau gula biasanya. Cuman dalam stevia ini walaupun lebih manis, tapi dia tidak mengandung kalori sedikit pun. Dalam 1 sendok teh stevia aja terdapat 0 kalori dan hanya ada 1 gram karbohidrat. Makanya stevia ini bagus banget ya Bapak dan Ibu untuk orang-orang yang memiliki penyakit diabetes. Bisa juga membantu mengurangi berat badan, menurunkan tekanan darah, dan mencegah risiko terkena penyakit. Nah, jadi sebenarnya dari komposisi yang terdapat dalam salmotion ini punya banyak banget manfaatnya. Semuanya saling berkesinambungan untuk menghasilkan manfaat yang efektif dalam tubuh. Jadi selain untuk meningkatkan daya tumbuh dan menjaga metabolisme tubuh, ternyata salmotion ini bisa juga untuk kecantikan kulit dan untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Nah, sekian Bapak dan Ibu untuk produk knowledge dari salmotion. Mungkin mau kita sesi tanya jawab dulu atau untuk demo produk dulu Pak? Lanjut demo produk dulu aja Bu, nanti baru teman-teman kita sesi tanya jawab ya. Oke. Untuk demonya sudah siap Pak Victor? Maaf, demonya masih disiapin Pak. Mungkin lebih baik tanya jawab dulu kali Pak. Ini lagi disiapin produknya. Oh, oke, kalau begitu. Ya, baik. Oke, kalau begitu teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Debbie. Jika kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung tanya di kolom chat atau boleh dibuka mic-nya, di unmute dan boleh langsung bertanya. Silakan kalau ada. Panjang sekali pertanyaannya ini. Silakan Pak Chandra, langsung aja tanyakan. Itu sudah aku di chat, Pak. Iya, silakan dibacakan Pak Chandra. Silakan. Sebentar.
Ini untuk halo, Ya, halo siang Bu Debi ya. Bu, ya. saya mau tanya, ini untuk salmosan sendiri kan sangat manis sekali yang udah pernah saya rasakan. Nah, itu kan ada kandungan stevia ya untuk pemanis alami. Nah, kenapa sih mesti ada kandungan dari tambahan dari sukralosenya ya? Tadi sukralosenya belum belum diterangkan juga ya? Mungkin Pak Victor bisa bantu jawab. Ya, sebenarnya yang pertama kenapa kita pakai sukralosa juga. Iya. Kalau kita gunakan stevia saja, maka stevia itu aftertaste-nya kan bitter. Makanya kita kombinasikan dengan sukralos. Nah, Oke. tetapi sukralos sendiri kan sebenarnya aman buat orang diabetes. Gitu. Iya. Jadi tetap kita kombinasikan. Nah, kalau mungkin terasa sangat manis, mungkin ada salah satu solusinya, Pak, bisa dicampur air sedikit, Pak. Jadi diminum dengan air, gitu. Kalau itu kan biasa mungkin Bapak daerah konsum ya, Pak ya? Iya. Terus untuk perbandingannya itu ada perbandingan nggak sih Pak? Misal nih berapa persennya sukralose sendiri, terus berapa persennya stevia sendiri, kan ini juga belum dijelaskan juga kan Pak ya? Betul. Kami memang tidak jelaskan persentase untuk berapa persennya sendiri karena itu adalah masuk ke dalam formulasi gitu. Nah, tetapi untuk sukralos dengan stevia sendiri itu dia pemakaian sangat-sangat kecil. Karena si sukralos itu adalah 600 kali gula gitu. Jadi dia pemakaian kecil sekali, dia sudah membuat efek manis gitu. Nah, untuk persentasenya sebenarnya itu disesuaikan antara stevia dengan sukralos supaya aftertaste bitternya itu atau pahitnya itu bisa di coating gitu, Pak. Oke Pak. Uh, Terus berlanjut Pak untuk pertanyaan saya yang kedua, untuk SOP dan vitamin C ini pada salmosan itu grade-nya grade apa ya Pak ya? Kadang kan ada yang misalnya kayak dia seperti produk lain gitu kan Pak, ada SOP kandungan grade apa, terus vitamin C grade apa, itu grade apa. Di sini belum dijelaskan gitu loh Pak. Oke, grade. Kalau kita memang tidak pernah memakai grade-grade yang second grade, Pak. Jadi produk-produk yang AOB buat itu selalu kita memakai grade yang paling atas gitu. Oke. Karena apa? Grade-grade itu biasanya berefek ke kualitas. Nah, yang kita ambil si SOP ini adalah berasal dari Jepang SOP-nya gitu. Jadi grade di Jepang itu adalah grade-grade yang sangat bagus, Pak. Gitu. Ada beberapa perusahaan yang memang memproduksi SOP, tetapi grade-nya Jepang adalah yang bagus. Oke, Pak. Nah, oh ya, mungkin saya tambahkan vitamin C-nya yang tadi Bapak tanya grade juga ya. Sebenarnya vitamin C ini adalah ada beberapa jenis vitamin C. Yang pertama itu ada dari Pure Reishi, itu adalah vitamin C alami. Terus ada sodium ascorbat yang berbasis sodium atau asin. Terus yang ini kita pakai ascorbic acid yang memakai basicnya adalah asam. Tetapi kita pakai ini adalah yang coating, Pak. Jadi ascorbic ini ada dua jenis, ada yang coated dan uncoated. Kalau coated itu cenderung lebih aman dibanding uncoated. Gitu, Pak. Oke, Pak. Terus selain ada tujuh bahan aktif itu ada bahan aktif lainnya nggak sih, Pak? Ada tambahan apa gitu, Pak, di ingredients dari salmosan ini, Pak? Ini adalah bahan-bahan yang tadi dijelaskan Bu Debi itu adalah bahan-bahan yang memang bahan aktif, tidak ada bahan-bahan lain lagi selain itu, Pak. Oke. Terus untuk ingredient sendiri ya Pak ya, itu salmosan ini buatan dari mana ya Pak? Kadang kan ada customer saya Pak, kebetulan kan saya juga sebagai agen juga kan Pak ya di salmosan ini Pak. Nah kadang kan customer menanyakan ini tuh produk dari mana dan itu pun PT-nya, misalkan dari impornya, maksudnya dari produksinya dari PT AOB. Nah PT AOB-nya itu mengambil bahan-bahannya dari negara mana dan PT apa gitu loh Pak, bisa dijelaskan nggak Pak? Kalau kita biasanya saya info hanya dari negara Jepang saja, Pak. Karena kalau dari PT-nya itu terlalu spesifik untuk kita menjual, Pak. Ya, jadi kita sebutkan juga nanti orang itu belum tentu mengerti. Tetapi kalau dari negaranya orang itu pasti tahu, oh Jepang gitu. Karena Jepang adalah penghasil salmon yang paling bagus gitu. Gitu sih, Pak. Mungkin ada yang lain, Pak?
Untuk SOP kalau dari Google kan bilang baik untuk perkembangan janin ya Pak, tapi kenapa Ya. Salmosan itu tidak disarankan dan tidak dikonsumsi oleh ibu hamil ya Pak? Oke, setiap produk yang kami buat di AOB itu selalu konsennya adalah busui dan bumil. Busui dan bumil itu memang bagus untuk seperti salah satunya si Salmotion ini. Tetapi apa yang si bumil atau busui konsumsi itu akan berdampak kepada janin atau bayi. Nah, sedangkan janin atau bayi dia tidak membutuhkan yang namanya suplemen, Pak. Gitu. Jadi kalau mau konsumsi biasanya busui dan bumil itu selalu saya sarankan untuk konsultasi dulu kepada dokter, gitu, supaya tidak salah. Gitu, Pak. Terus untuk kondisi kesehatan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi Salmosan ada nggak sih Pak? Misalnya contohnya ada kendala mah akut, jantung atau apa itu apa sih namanya kondisi tertentu itu ada nggak sih Pak yang buat apa sih namanya efek sampingnya gitu loh Pak? Oke, untuk dari Salmotion ini sendiri yang saya harus peringati adalah penyakit MAH, Pak. Karena di sini kan ada vitamin C. Iya. Orang yang punya vitamin C itu kecenderungannya akan sensitif terhadap asam. Nah, kalau yang mereka punya penyakit MAH sebaiknya dikonsumsi setelah makan, Pak. Jadi terisi dulu lambungnya sehingga asam lambungnya tidak naik. Kalau untuk penyakit yang lain semuanya oke, Pak, tidak ada masalah. Terus untuk mendetok Pak, tadi kan saya bilang tadi Mbak Debbie, Bu Debbie-nya kan bilang mendetok ya. Nah, mendetok tuh nggak dari habis konsumsi Salmosan kan untuk brand sebelah kan bisa sampai mendetok tuh Pak. Nah, kalau ada detok apa yang harus dilakukan ya Pak ya? Maksudnya yang disampaikan ke konsumen apabila ada keluhan-keluhan untuk mendetok gitu loh Pak. Oke, kalau ada kejadian detox itu, yang pertama adalah minum air putih sebanyak-banyaknya atau minum susu beruang, Pak. Oke, buat netralisir. Untuk menetralin, betul. Jadi itu adalah langkah yang paling dasar untuk menghadapi detox, Pak. Oke, Pak. Terus untuk mengenai packaging ya Pak, satu lagi nih Pak, untuk packaging kan saya kemarin saya lihat untuk halal MUI-nya kan yang tertera cuma di dalam aja Pak ya. Bisa nggak sih Pak untuk depan produksinya itu bisa disertakan di luar Pak, jadikan satu sama GHS CPP-nya Pak, sama ISO. Maksudnya di luarnya di luar mana Pak? Di luar yang itu Pak, kan ada sertifikasinya GMP gitu kan Pak. Itu yang halal MUI-nya belum ada loh Pak. Coba nanti saya cek karena kalau di saset di sini ini sudah ada halal MUI-nya. Nanti di box saya coba lihat ya. Nah, kalau di box belum ada Pak. Baik. Nanti saya coba cek kalau begitu. Ya udah gitu aja sih Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra. Ini ada yang minta PPT. PPT-nya sudah ada di saya. Nanti saya akan bagikan ke teman-teman ya. Gitu. Jadi jangan tanya-tanya lagi. Nanti pasti saya bagikan ke semua teman-teman. Ditunggu saja. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak, penjelasan mengenai sukralose tadi udah dijelaskan dan silikon dioksida Pak. Penjelasan silikon dioksida itu fungsinya gimana gitu Pak? Oke, silikon dioksida itu adalah bahan pelengkap atau bukan bahan utama. Silikon dioksida itu berfungsi sebenarnya itu adalah sebagai anti gumpal. Jadi di minuman serbuk itu untuk supaya tidak gumpal terhadap cuaca, maka kita masukkan silikon dioksida itu, gitu. Tentunya dengan batasan-batasan yang diatur oleh BPOM, begitu. Terus ada tanya saya 2 kali dapat Salmotion 2 saset tapi udah gumpal, itu tidak apa-apa kah? Udah gumpal itu ada beberapa faktor biasanya karena penyimpanan juga, ya. Biasanya kalau suhu ekstrim itu dia akan terjadi tetap penggumpalan. Suhu ekstrim itu boleh dibilang di atas suhu derajat 40. Nah, untuk mungkin saya bisa himbau juga Bapak Ibu yang ada di sini semua, mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman juga, bahwa penyimpanan ini tidak boleh ditaruh di dalam mobil, karena mobil itu adalah suhunya sangat-sangat panas di atas 40 derajat pada saat mobil diparkir ya.
gitu. Tetapi kalau mobil jalan kan AC-nya nyala, jadi tetap tidak apa-apa gitu. Dan kalau di rumah saya sarankan juga ditaruh di suhu ruang atau di bawah 30 derajat sehingga penggumpalan itu tidak terjadi. Karena bahan-bahan di dalam Salmotion ini memang bahan-bahan yang sangat sensitif terhadap panas. Begitu, Pak. Lalu kalau misalkan Kalau masih menggumpal ya, kalau menggumpal itu sebenarnya aman, tetap aman. Jadi yang penting dia tidak bocor, itu tetap aman, bisa dikonsumsi. Kalau memang daerah konsum mungkin tidak nyaman, bisa dicampur air. Dia akan larut di dalam air. Nah, itu bisa dikonsumsi. Jadi selagi masa batas expired date-nya masih belum habis, itu tetap aman. Begitu, Pak. Oke. Selamat siang, saya mau tanya apakah Salmotion ini bisa dikonsumsi anak-anak dan minimal usia berapa anak-anak bisa konsumsi Salmotion ini, Pak? Kalau Salmotion ini bisa dikonsumsi anak-anak, tetapi saya sarankan jangan terlalu kecil. Biasanya saya sarankan untuk Salmotion ini di atas 10 tahun lah, Pak. Pertanyaannya, apakah bahaya di bawah 10 tahun? Tidak, tetapi biasanya anak di bawah 10 tahun itu yang dibutuhkan adalah vitamin, bukan suplemen. Gitu. Jadi kalau mau dikonsumsi sebenarnya tidak apa-apa, tetapi yang saya sarankan adalah di atas 10 tahun. Gitu, Pak. Oke. Untuk yang ada alergi, apa bisa konsumsi Salmotion? Oke, alerginya mungkin alergi seafood mungkin ya. Alergi seafood atau terhadap ikan. Saya harus katakan, kalau yang ada alergi terhadap ikan, ini harus dicoba terlebih dahulu, jangan langsung minum banyak. Saya hanya khawatir akan alergi terhadap orang-orang yang tidak bisa makan ikan. Karena memang Salmotion ini kan dari telur ikan. Begitu, Pak. Oh gitu. Jika sebelum konsumsi SOP brand lainnya, apa ada efek samping jika mereka pindah untuk konsumsi ke Salmotion? Jadi tidak. Tidak Saya ada. harus jawab tidak sama sekali, Pak. Oke. Bila kategori Salmotion adalah suplemen, kode BPOM-nya kenapa MD ya, Pak? Oke. Di MD itu ada namanya tingkat grade 3. Yang pertama adalah rendah, menengah, dan atas atau tertinggi. Kalau kita di makanan, itu kita pakai grade yang paling tinggi atau yang resiko tinggi. Jadi itu bisa digunakan untuk suplemen tetapi dengan kode MD. Tetapi kalau kode SD, betul, tadi memang seharusnya SD. Tetapi di SD itu banyak larangan-larangan yang tidak boleh digunakan juga. Karena SD itu hanya boleh digunakan untuk asam amino saja. Tetapi di luar asam amino, dia tidak diperbolehkan untuk masuk SD. Begitu. Jadi yang paling fleksibel adalah di MD, tetapi tentunya dengan tingkatan yang paling tinggi. Gitu. Begitu, Pak. Minimum maksimal sehari berapa saset nih, Pak, untuk Salmotion dikonsumsi? Kalau ditanya maksimal, saya tidak akan membatasi. Sekuatnya Bapak Ibu punya kantong seberapa tebal, silakan konsumsi. Sehari 10 saset juga nggak masalah ya, Pak? Silakan. Semakin cepat habis, Pak. Karena ini tidak ada. Jadi memang nggak ada efek samping ya kalau kita makan konsumsi sebanyak-banyaknya ya untuk suplemen. Tidak. Nah, betul. Inilah Pak, makanya enaknya di MD. Kalau di MD itu diatur bahwa dia tidak boleh dibatasi, tidak dibatasi berapa banyak. Karena anytime kita bisa konsumsi dan berapa banyak, kapanpun kita bisa konsumsi. Kalau di SD dia dibatasi. Misalnya untuk pemakaian 2 minggu sudah stop begitu. Itu salah satu kelebihan MD. Tapi kalau misalkan kita konsumsi sekaligus, misalkan untuk ini kan kita sedang mengalami pandemi yang namanya COVID, Pak. Ya. Kalau untuk penyembuhan COVID, ada nggak saran dari Bapak untuk konsumsinya berapa banyak itu sehari Pak, untuk penyembuhan COVID? Oke, sebenarnya bukan penyembuhan COVID, tetapi mencegah COVID, Pak. Karena kalau menyembuhkan COVID nanti ada orang-orang yang konsen gitu. Jadi kita untuk mencegah, jadi COVID itu kan sebenarnya daya tahan tubuh, Pak. Ya. Nah, daya tahan tubuh itu bisa kita jaga melalui vitamin C dan glutathione. Glutathione itu kan antioksidan yang bisa membuat badan tetap fit gitu. Kalau ditanya berapa banyak sih supaya kita bisa
jaga daya tahan tubuhnya terjaga, saya sarankan sehari 2. Bahkan Dan lebih silakan. Jadi minimal dua itu pagi 2 dan saset. siang, 2 saset. Boleh diatur, Pak. Boleh diatur selagi hari yang sama. Gitu. Oke. Bukan sekali minum 2 gitu ya, Pak? Bukan? Enggak. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Kalau produk lain kan dianjurkan konsumsi 12 saset untuk pengobatan COVID, Pak. Apakah di Ya. Salmotion juga ada treatment yang sama? Di Salmotion gini, sebenarnya itu yang membuat adalah orang-orang tertentu sebenarnya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mencoba sendiri. Jadi untuk berapa hari dosisnya berapa, Bapak Ibu silakan. Tetapi seperti tadi saya info, saya sarankan untuk mencegah supaya badan kita tidak drop 1 hari 2 saset. Tetapi kalau misalnya mungkin lagi sakit, ya kita berikan lebih. 2 sampai 4 saset silakan. Gitu. Tapi kalau dibilang untuk menyembuhkan COVID berapa lama, berapa saset, sekali lagi saya luruskan tidak untuk menyembuhkan COVID, tetapi menjaga daya tahan tubuh. Gitu. Jadi COVID itu sebenarnya belum ada obatnya ya teman-teman ya, tapi untuk lebih pemulihan kesehatan dari penyakit yang sudah terpapar COVID ini, untuk pemulihan lebih cepat mungkin ya dengan Salmotion ya, betul ya Pak? Betul. Tapi tidak hanya penyakit COVID sebenarnya Pak, tetapi penyakit apapun yang memang lagi recovery kesehatannya bisa dikonsumsi. Gitu Pak. Tapi ini dia katakan di produk lain, apa yang SOP yang lain dia bisa sampai 12 saset. Apakah kita juga boleh mencoba seperti itu Pak? Itu namanya klaim Pak. Sebenarnya tidak diperbolehkan klaim, karena sekali lagi kita bukan untuk mengobati COVID. Kalau dia katakan seperti itu adalah pengobatan COVID dan itu akan fatal di Badan POM, Pak. Tidak boleh. Iya. Bisa overclaim ya, Pak? Itu overclaim. Itu sangat, karena BPOM sekarang konsen kalau berbau COVID dia biasanya langsung kirimin surat cinta, Pak. Surat cinta. Oke. Berarti untuk treatment pemulihan COVID bisa dicoba lebih dari 2 saset ya, Pak ya? Betul. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Nanti kalau misalkan sudah ada testimoninya bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Itu. Yang paling tepat waktu untuk minum Salmotion kapan ya, Pak? Yang paling tepat itu adalah pagi hari setelah sarapan, Pak. Setelah sarapan dan sebelum tidur. Sebelum tidur. Iya, betul. Oke. Maaf Pak, untuk penderita batu ginjal, apakah ada efeknya? Soalnya kata dokter tidak boleh mengkonsumsi vitamin C. Katanya vitamin C itu akan cepat membentuk kristal di ginjal, apalagi bagi penderita yang sudah pernah kena batu ginjal. Gimana Pak? Oke, untuk pengidap batu ginjal atau ginjal yang lain, seperti pengecilan ginjal gitu, itu saya sarankan jangan mengkonsumsi obat-obatan sembarang atau minum sembarangan, karena orang berpenyakit ginjal itu tidak boleh cara kerjanya ginjalnya berat, jadi dia sebenarnya harus banyak minum air putih supaya netral di ginjalnya. Nah, kalau ada batu ginjal ini sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter yang menangani. Begitu. Berarti sebenarnya ada efeknya nggak kalau misalkan minum Salmotion juga ini Pak ke fungsi ginjal? Saya harusnya gini, kalau yang punya batu ginjal itu kan sangat sensitif Pak. Jadi saya tidak berani jawab sembarangan karena tergantung kondisi masing-masing. Gitu. Tapi balik lagi sebaiknya kalau ada batu ginjal atau ginjal yang lain itu dikonsultasikan terlebih dahulu Pak, supaya kalau terjadi sesuatu tidak disalahkan terhadap produk yang dikonsumsinya. Begitu Pak. Berarti konsultasi ke dokter spesialis. Dokter, betul Pak. Oke, ini pertanyaannya sudah habis. Apakah ada teman-teman yang mau nanya lagi? Silakan tanya di kolom chat atau boleh langsung buka mic-nya untuk bisa langsung bertanya nih teman-teman. Oh, ada lagi nih.
Maaf Pak, mau tanya, buat penderita gula darah, apa boleh minum Salmotion? Silakan Pak. Kalau gula darah itu boleh, saya katakan boleh, karena kita menggunakan gulanya sukralos dan stevia. Sukralos biasanya digunakan untuk gula diabetes, gitu. Karena orang berpenyakit gula juga tidak boleh kekurangan gula, karena bisa drop. Bahaya kalau orang penyakit gula drop. Tapi saya punya candaan begini, buat diabetes, kalau ditanya, Salmotion boleh nggak? Nah, balik lagi. Tanya ke bapak ibunya, apakah mengkonsumsi nasi setiap hari? Karena nasi lebih berbahaya dari Salmotion. Gitu, Pak. Halo, Pak. Oh iya. Ya. Oke, berarti gula nasi lebih berbahaya Nasi daripada lebih berbahaya. Nasi bubur lebih berbahaya dari Salmotion, Pak. apalagi. Tapi kalau nasi panas atau nasi dingin lebih berbahaya sama aja itu, Pak? Nasi panas lebih berbahaya, Pak. Jadi kalau orang berpenyakit diabetes biasanya dianjurkan sama dokter makan nasi yang sudah dingin. Oke. Jadi nasi panas dan bubur itu sangat berbahaya, Pak, buat orang penyakit diabetes. Karena naiknya bisa langsung signifikan. Oke. Saya ada kesaksian pada penderita COVID, mereka minum 1 saset 2 kali sehari saja sudah bagus hasilnya. 3 hari setelah minum Salmotion, indera perasa batuk dan sesak sudah normal kembali. Bagus, berarti ini kesaksian. Gitu. Oke ya, berarti 1 saset 2 kali sehari nih. Ini kesaksiannya. Jadi langsung cepat bisa perindah perasa dan ciumnya sudah bisa. Gitu. Buat cara minum berapa saset, ada aturan tertentukah, Pak? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Victor bahwa sehari kita minum minimal 2 kali sehari ya, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, Ibu. Itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke demo produk. Apa sudah siap, Pak? Sudah siap, Pak. Oke. Nah, kita akan, kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat dulu sambil kita akan demo produk. Kalau sampai demo produk tidak ada yang bertanya, nih saya akhiri nih ya teman-teman. Kesempatan yang sangat jarang sekali nih untuk Pak Victor bisa mempresentasikan dan sesi tanya jawab mengenai produk. Jadi silakan teman-teman, ayo bertanya. Itu. Oke, silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, ini adalah demo, sebenarnya demo yang sederhana, mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat demo seperti ini. Jadi ini adalah sebenarnya konsep dasar bahwa di mana salah satu bahan kita ini bisa mengikat radikal bebas. Nah, sedangkan kita ini tidak luput namanya radikal bebas, dan penyakit selalu bersumber dari radikal bebas. Nah, saya mau umpamakan, ini ada 2 gelas air putih. Yang satu saya mau teteskan, ini adalah betadin. Betadin banyak bahan kimianya. Ini kita umpamakan sebagai radikal bebas. Ya. Nah, saya akan gunting Salmotion ini. Kita akan masukkan ke dalam Salmotion, ke dalam yang tadi ada betadinnya. Nah, saya akan aduk. Betadinnya sudah diikat oleh Salmotion. Nah, jadi itulah konsep dasar Salmotion untuk mengikat radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Ada satu lagi demo yang saya akan
info ke Bapak Ibu. Ini adalah yang tadi masih belum dikasih SalMotion. Saya kasih betadine. Di sini saya punya mie instan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sering atau senang makan mie instan sebenarnya itu tidak sehat. Tetapi biasanya yang tidak sehat itu Bapak Ibu kita senang ya biasanya. Nah, ini saya masukkan. Saya masukkan mie instannya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini mie instannya. Nah, kita celupkan ke dalam cairan SalMotion. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Kembali bersih. Jadi, yang saya mau sampaikan siang hari ini adalah bahwa SalMotion ini punya kekuatan untuk mengikat radikal bebas yang sangat kuat. Itu yang tadi Debbie katakan adalah glutathione kita disebut juga sebagai master of antioksidan. Jadi antioksidan yang saat ini paling tinggi. Begitu. Jadi jadi itu adalah demo yang Bapak Ibu bisa juga lakukan. Bapak Ibu bisa lakukan pada saat mungkin ketemu member atau orang-orang yang hanya percaya terhadap demo-demo produk. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Apakah SalMotion bisa dipakai buat masker wajah? Oke. Saya tidak sarankan untuk memakai masker wajah karena ini kan ada pemanisnya. Jadi saya cuma khawatir pada saat nanti ditempelin ke wajah maka akan lengket, Pak. Oh. Tapi nanti ada semut juga nggak yang nempel nanti? Karena manis. Jadi kan karena manis, mukanya jadi manis, Pak, gitu loh. Gitu. Ya, teman-teman, untuk demo produk sudah disampaikan oleh Pak Victor, jadi teman-teman bisa coba ketika untuk menawarkan ke teman-teman yang lain dengan cara demo produk tersebut. Tapi selain seperti itu, ada lagi nggak ya, Pak, demo produk yang lain? Saat ini dua demo produk ini yang bisa kita gunakan untuk di SalMotion, Pak. Oke. Kemarin saya ada lihat ada air, terus dikasih minyak, dituang minyaknya ke serat. Itu bisa juga nggak Pak? Itu nggak bisa. Kalau itu serat Pak. Oh serat ya? Ya. Fiber ya? Fiber, betul. Oke. Nah, gimana teman-teman? Apakah ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri untuk training produk dan demo produk bersama supplier kita PT Aubi? Mungkin bisa saya tambahkan Pak Welly. Boleh, mungkin teman-teman dari apa yang menjual SalMotion ini, mungkin kalau memang ada mau kunjungan pabrik silahkan, kita sangat senang hati. Kita juga siapkan meeting room untuk untuk leader meeting di pabrik gitu. Kita bisa fasilitasi. Katanya kata orang kalau tak kenal maka tak sayang gitu, ya kan? Boleh Pak. Nanti kantornya di mana Pak? Kita di Tangerang. Oh Tangerang ya. Ya. Tangerangnya di mana tuh Pak? Tangerangnya di daerah Bitung, Pak. Oh Bitung. Iya, tidak jauh. Oke, Bitung itu dekat mana ya? Bitung sebelum ini ya. Jadi challenge Pak Welly untuk manajemen itu Pak. Oke. Jadi Bitung itu dekat Cikupa ya? Apa sebelum Cikupa? Oh, sebelum Cikupa. Oke. Iya, lebih dekat lagi, Pak. Ya, bisa jadi buat challenge. Oke. Ya, nanti kita boleh ya visit ya. Minimal manajer member nanti ya, manajer member bisa meeting. Siap. Pak Edi ada yang mau ditanya nggak Pak Edi? Oh sudah saat ini itulah karena mungkin demonya ya sudah kita udah paham lah yang. Kemarin kan Pak Edi ada tanya yang kita. Pak Edi ada nanya soal produk apa tuh yang silikon mau ditanyakan nggak sekalian mumpung nih Pak? Pak Edi?
Suaranya Pak Edi? Oke, orangnya sudah nggak ada. Nah, pertanyaan lagi, bila dicek BPOM sasetnya 20 gram, bila di kemasan 3 gram, apakah ada perbedaan kualitas per sasetnya Pak? Itu gimana Pak? Kenapa perbedaan? Tidak, itu memang kita lagi sedang perbaiki di BPOM-nya kemarin pada saat perizinan. BPOM ada salah penulisan, jadi kita sekarang lagi urus. Nanti begitu dicek akan dirubah menjadi 3 gram. Oke, ya. Jadi sedang diurus ya teman-teman ya, BPOM-nya ya yang baru. Memang kemarin saya lihat juga 20 gram sudah saya tanyakan juga. Biar teman-teman lebih yakin langsung nanya nih sama Bapak Direkturnya. Gitu. Oke, apa ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum saya akhiri? 3, 2, 1. Nggak ada ya? Berarti teman-teman sudah cukup jelas ya untuk penjelasan dari tim marketing dan dari Pak Victor sendiri. Untuk penjelasannya teman-teman sudah ngerti ya? Oke, Pak, tapi nggak keberatan ya kalau misalkan nanti kita mau bikin lagi untuk training produk lagi, boleh ya Pak ya? Dengan senang hati, Pak. Oke, nanti. Yang penting jualannya bisa jadi booming, Pak. Pasti, ini sudah, ini aja kata Bapak, kita permintaan produknya belum jadi-jadi nih Pak. Sudah dikirim, kalau saya nggak salah ya. Sudah dikirim ya? Iya, kita kan sampai kehabisan barang nih Pak. Betul, betul. Gitu. Ini yang saya pegang ini adalah produksi yang kemarin PO terakhir. Jadi harus sudah jadi. Nanti untuk produksi terbarunya bisa ya logo halalnya ada di boxnya ya Pak? Boleh Pak, nanti sebentar saya akan langsung cek ya Pak ya. Karena memang belum ada nih. Gitu. Oke, baik. Baik. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih buat waktunya Pak Victor, Ibu Debbie, buat hari ini, buat penjelasan mengenai product knowledge dan demo produknya ke kita semua. Sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali buat kita. Dan kita dari manajemen Royal Queen mengucapkan sangat terima kasih untuk Pak Victor dan Bu Debbie untuk hari ini, untuk sudah menjelaskan semuanya. Ya, dan karena sudah tidak ada lagi yang menanya, saya akhiri untuk hari ini. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan kita bisa mengatur lagi untuk training bersama Pak Victor. Terima kasih waktunya Pak Victor. Terima kasih Bapak Ibu semua, sukses selalu. Terima ya. kasih Bapak Ibu semuanya Pak Victor. Salam sehat Terima selalu. kasih Ibu. Oke.